dengan saya Alfa Zahira dengan NIM 19240849. Saya Nindya Sarah Melia dengan NIM 19240755. Oke, di sini ada latar belakang. Jadi, latar belakangnya yaitu nilai ekonomi lukisan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek estetika, tetapi juga oleh faktor historis dan kontekstual, seperti tahun pembuatan dan seniman. Perbedaan periode waktu pembuatan lukisan seringkali diikuti oleh perbedaan nilai jual karya tersebut. Oleh karena itu, analisis berbasis data diperlukan untuk memahami pola harga lukisan secara objektif. Dataset lukisan dipilih karena memiliki variabel numerik dan kategorikal yang relevan, seperti tahun pembuatan, harga lukisan dalam juta USD, dan seniman. Metode regresi linear digunakan sebagai pendekatan dasar dan mudah diinterpretasikan untuk menganalisis hubungan antara tahun pembuatan dan harga lukisan secara eksploratif. Oke, lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara tahun pembuatan lukisan dan harga lukisan? Bagaimana pola sebaran harga lukisan berdasarkan periode waktu pembuatannya? Apakah terdapat perbedaan harga lukisan jika ditinjau berdasarkan seniman? Yang terakhir, ada sejauh mana model regresi linear dapat merepresentasikan hubungan antara tahun dan harga lukisan? Seperti itu. Lanjut. Di sini ada tujuan juga. Jadi tujuan dari analisis dataset lukisan ini adalah mengidentifikasi karakteristik umum dataset lukisan berdasarkan tahun pembuatan, harga, dan seniman. Menganalisis hubungan antara tahun pembuatan lukisan dan harga lukisan menggunakan pendekatan regresi linear. Mengetahui pola perbedaan harga lukisan berdasarkan kategori seniman melalui analisis visual. Selanjutnya, mengevaluasi kemampuan model regresi linear dalam menjelaskan variasi harga lukisan. Yang terakhir, memberikan insight awal mengenai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi nilai ekonomi lukisan. Seperti itu. Lanjut. Iya, saya di sini akan menjelaskan tentang import library-nya. Jadi, untuk pada tahap awal, saya mengimport beberapa library utama yang umum digunakan dalam menganalisis data. Di sini ada Pandas yang berfungsi untuk membaca dan memanipulasi dataset, sedangkan NumPy digunakan untuk operasi numerik dasar. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi karena visual sangat penting untuk membantu kita memahami pola dalam pembuatan data sebelum membuat kesimpulan. Dan jangan lupa di sini juga ada scikit-learn yang berfungsi untuk membangun model regresi linear. Next. Terus di sini ada upload. Untuk bagian ini, saya mengunggah dataset ke Google Colab dan memuatnya ke dalam data frame-nya. Menampilkan data di awal bertujuan untuk memastikan bahwa file sudah terbaca dengan benar dan tidak terjadi kesalahan format. Next ya. Dan di sini ada data understanding struktur datanya ya. Untuk tahap data understanding sangat penting sih karena di sini kita memahami bentuk datanya. Saya melihat di sini saya bisa melihat jumlah baris, jumlah kolom, serta tipe data dari setiap variabelnya. Dari sini kita bisa mengetahui mana kolom numerik dan mana kolom kategorikal sehingga tidak salah langkah saat menganalisis. Di sini ada statistik deskriptif ya. Untuk metode ini, statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai sebaran data. Misalnya, kita bisa melihat rentang tahun pembuatan lukisan serta kisaran harga lukisan dalam satuan juta USD. Tahap ini membantu memahami karakteristik data sebelum melakukan analisis lanjutan. Variasi ini penting karena menunjukkan bahwa data memiliki keragaman yang cukup untuk dianalisis dan tidak bersifat homogen.
Untuk metode ini itu cek kualitas data. Di sini saya mengecek apakah terdapat nilai kosong atau missing value. Jadi data yang memiliki nilai kosong dapat mempengaruhi hasil analisis dan modelnya. Jika ditemukan missing value-nya, biasanya dilakukan pembersihan atau imputasi. Namun pada dataset ini, data sudah bersih sehingga bisa langsung dianalisis. Lalu di sini ada data preparation, pemilihan variabelnya. Pada tahap data preparation ini, saya menemukan variabel yang akan dianalisis. Variabel tahun dipilih sebagai variabel independen karena mempresentasikan waktu pembuatan lukisannya, sedangkan variabel Y yaitu harga juta USD digunakan sebagai variabel independen atau targetnya. Asumsi awalnya adalah bahwa waktu pembuatan lukisan dapat berpengaruh terhadap nilai ekonominya. Pemilihan ini memungkinkan analisis melihat kecenderungan harga lukisan berdasarkan periode waktu pembuatannya. Next. Di sini ada metode exploratory data analysis korelasi. Untuk metode ini, korelasi digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara tahun pembuatan dan harga lukisan. Tahap ini masih bersifat eksploratif, artinya belum menarik kesimpulan, tetapi membantu menentukan apakah hubungan tersebut layak dimodelkan atau tidak. Jadi nilai korelasi yang tidak mendekati 0 menunjukkan adanya hubungan yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visualisasi hubungan tahun dan harga. Di sini ada scar plot menunjukkan pola sebaran data pada antara tahun pembuatan dan harga lukisan, atau pola titik yang membentuk kecenderungan naik atau turun mengindikasikan adanya hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya, jika titik-titik data tersebut secara acak, maka hubungan antara tahun dan harga relatif lemah. Visualisasi ini membantu memvalidasi hasil korelasi secara visual. Selanjutnya ini ada EDA kategorikal seniman. Box plot menunjukkan adanya perbedaan distribusi harga lukisan antara seniman. Beberapa seniman memiliki median harga yang lebih tinggi dan rentan harga yang lebih luas dibandingkan seniman lainnya. Ini hasilnya, hal ini mengidentifikasikan bahwa faktor seniman berpotensi mempengaruhi terhadap nilai ekonomi lukisan meskipun belum dimodelkan secara numerik. Modeling regresi lineal. Model regresi lineal dibangun untuk menggambarkan hubungan antara tahun pembuatan dan harga lukisan. Model ini memberikan gambaran umum mengenai arah hubungan, apakah harga cenderung meningkat atau menurun seiring perubahan tahun. Hasil prediksi yang dihasilkan digunakan untuk melihat sejauh mana model mengikuti pola data aktual. Prediksi model. Hasil prediksi diperoleh dari model regresi yang telah dibuat. Nilai prediksi ini digunakan untuk membandingkan data aktual dengan hasil model, serta menjadi dasar evaluasi performa model. Selanjutnya, nilai evaluasi model memberikan informasi mengenai tingkat kesesuaian model terhadap data. Jika nilai R kuadrat relatif tinggi, maka model mampu menjelaskan sebagian besar variasi harga lukisan berdasarkan tahun pembuatan. Sebaliknya, nilai R kuadrat yang rendah menunjukkan bahwa faktor tahun saja belum cukup untuk menjelaskan harga lukisan secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa harga lukisan memungkinkan dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti seniman atau populasi karya. Visualisasi hasil model. Garis regresi yang dihasilkan menunjukkan kecenderungan hubungan antara tahun dan harga lukisan. Kedekatan titik data dengan garis regresi mengidentifikasikan seberapa baik model mempresentasikan data aktual. Ini hasilnya,
Penyimpanan yang cukup besar antara titik data dan garis menunjukkan keterbatasan model regresi linear sederhana. Kesimpulannya siapa? Yuk. Oke, jadi di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara tahun pembuatan lukisan dan harga lukisan, meskipun tingkat hubungannya bervariasi. Selain itu, terdapat perbedaan distribusi harga lukisan antara seniman yang mengindikasikan bahwa faktor seniman berpotensi memengaruhi nilai lukisan. Regresi linear digunakan sebagai pendekatan awal untuk memahami hubungan dasar antara tahun dan harga lukisan. Namun, model ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu variabel independen. Jadi di sini ada saran juga, yaitu berdasarkan keterbatasan analisis yang dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain selain yang tadi dibahas, selain tadi satu variabel independen saja, seperti reputasi seniman, aliran seni, atau kondisi fisik lukisan untuk meningkatkan akurasi model. Yang kedua, metode analisis yang lebih kompleks seperti regresi multivariat atau model non-linear dapat digunakan untuk mengungkap hubungan yang lebih kompleks antar variabel. Yang ketiga, dataset dengan jumlah data yang lebih besar dapat memberikan hasil analisis yang lebih representatif dan kuat secara statistik. Yang terakhir, yang keempat, ada analisis lanjutan dapat difokuskan pada perbandingan nilai lukisan antar seniman secara lebih mendalam dengan pendekatan kategorikal atau machine learning. Seperti itu. Jadi ada collab-nya. Di sini kita udah buka collab-nya. Di sini yang pertama kita hubungin dulu collab-nya sama dataset kitanya. From Google Colab, import drive. Disimpannya di content drive. Oke, kalau udah, import pandas untuk membaca dan mengolah dataset, import NumPy ASP operasi numeriknya, untuk matplotlib seaborn-nya, untuk visualisasi datanya, nanti muncul grafik, untuk scikit-learn, membangun model regresi linear, seperti itu. Oke, itu udah dijalanin, lanjut bawahnya. Tadi ini coba jalanin lagi. Nah, oke, ini udah dihubungin ke datasetnya. Datasetnya adalah dataset underscore lukisan underscore 20 titik dot csv. Udah dibaca datasetnya, tampilannya seperti itu. Ada nama lukisan. No. Ada nama lukisan, ada harga juta sama seniman. Lanjut bawahnya. Nah, ini dev info. Dev info ini untuk melihat jumlah baris dan kolom, untuk melihat tipe data tiap kolom, dan seperti yang kalian lihat di sini ada kolom, non-con, dan dtype gitu. Objek, ent64, dan objek. Tapi ini penting agar analisis tidak dilakukan pada data yang salah format seperti itu. Oke, selanjutnya ada df describe. Coba dijalanin. Nah, seperti itu. Di sini bisa lihat ada con, min, std, min 25%, 50%, 75%, dan max-nya berapa. Ada tahunnya, ada harga juta USD-nya juga gitu. Oke, di atas digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimal, rata-rata, dan sebaran data. Membantu memahami karakteristik umum dataset seperti itu. Selanjutnya ada df isna so. Ini ada nama lukisan, tahun, harga juta USD, dan seniman. Di sini mengecek apakah ada data kosong dan menentukan apakah data perlu dibersihkan sebelum analisis. Di sini kosong berarti tidak perlu, harusnya gitu, seperti itu. Selanjutnya action Y. Selanjutnya ini ada X sama dengan tahun dan Y sama dengan harga juta US dollar.
Scale di atas digunakan untuk tahun sebagai variabel penjelasan, harga juta US dollar sebagai target analisis. Asumsi di analitis waktu pembuatan dapat berhubungan dengan nilai lukisan. Selanjutnya ada DF tahun harga core. Di sini ada tahun dan harga. Scale di atas digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara tahun dan harga secara kuantitatif. Selanjutnya ada bar plot. Ini menjelaskan ini digunakan untuk membantu melihat pola visual apakah harga cenderung naik atau turun terhadap tahun. Selanjutnya ada sales picture. Ini digunakan untuk menilai perbedaan harga antara seniman tanpa membuat model matematis. Untuk di sini saya ingin menjelaskan tentang modeling regresi linearnya. Jadi tahap modeling ini kita menggunakan regresi linear sederhana. Jadi model ini dipilih karena mudah diinterpretasikan dan sesuai untuk analisis fundamental. Terus sel yang ini tuh digunakan untuk sebagai alat eksplorasi hubungan, bukan prediksi absolut. Lalu yang prediksi model predik ini hasilnya itu digunakan untuk membandingkan nilai aktual dengan nilai yang dihasilkan model. Langkah ini penting sebelum melakukan evaluasi performa model. Untuk hasil selnya itu menghasilkan nilai harga berdasarkan model untuk keperluan evaluasinya. Lalu di sini ada evaluasi modelnya, ada MSE-nya, RMSE-nya, ada R kuadratnya. Ini tuh evaluasi modelnya. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik yang umum dalam analisis data. Nilai-nilai ini memberikan gambaran seberapa baik model mempresentasikan data yang ada. Jadi hasil dari selnya itu menilai seberapa baik model menjelaskan data tanpa perhitungan manual. Lalu untuk yang terakhir ada visualisasi hasil modelnya. Untuk visualisasi ini untuk memudahkan kita melihat sejauh mana garis regresi yang warna merah itu mengikuti pola data. Jadi jika banyak titik data yang mendekati garis, maka model cukup representatif. Grafik ini juga sangat membantu audiens memahami konsep regresi secara intuitif. Jadi untuk gambar yang ini membandingkan data asli dan hasil model secara visual. Dan untuk terakhir kesimpulannya itu analisis menunjukkan hubungan antara tahun pembuatan dan harga lukisan. Perbedaan harga antar seniman terlihat signifikan secara visual. Model regresi digunakan sebagai pendekatan eksploratif. Oke, jadi itu dari kami tentang analisis dataset yang berjudul dataset lukisan 20.csv. Mungkin segitu aja dari kami. Tadi udah nunjukin PPT-nya dan udah nunjukin collab yang telah kami olah datasetnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Tadi kesimpulannya udah dijelasin, menunjukkan adanya hubungan antara tahun lukisan dan harga lukisan, dan sarannya juga udah ada, yaitu dataset dengan jumlah data yang lebih besar dapat memberikan hasil analisis yang lebih representatif dan kuat secara statistik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.